Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama menjadikan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat karunia berupa kesehatan serta kesempatan untuk kembali berhadir di rumah Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjut dengan sholat isya berjamaah seperti biasa di malam Sabtu atau Jumat malam ini. Kita kembali akan mengikuti kajian ta'lim di Masjid Syuhada. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dua hal ini kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jamaah rahimakumullah, tak terasa pasca Ramadan kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal, kalau tidak salah. Untuk yang kedua pertemuan pada malam hari ini setelah Ramadan, kembali kita mengisi tausiah di malam Sabtu. Tadi kami diberi amanah melalui WA Group agar mengisi jadwal malam hari ini. Nah, sebelumnya sudah beberapa ustadz yang memang diamanahkan di malam Sabtu. Sekali lagi mohon izin untuk kembali menyampaikan materi di seputar keagamaan. Seperti biasa kami diamanahi menyampaikan materi seputar hadis secara umum dalam berbagai hal. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya sumber-sumber ilmu pengetahuan agama khususnya, di samping kita mendapatkan dari
kitabullah Al-Quranul Karim, juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita tidak menafikan keberadaan asar atau ungkapan tausiah, nasihat-nasihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, bahkan para alim ulama sebagai warasatul anbiya. Tentunya ulama yang betul-betul amanah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir itu ulama penerus beliau itu ada dua tipe, ada ulama su dan ada ulama khair, ada ulama yang jahat dan ada yang baik. Nah, tentunya kita mencoba mengambil pelajaran dari ulama-ulama yang betul-betul menyampaikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan hadis, ya, bahwasanya hadis terbagi beberapa tingkatan kesahihan, bahkan ada yang membagi berbagai macam. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan ada mengatakan hadis maudhu', hadis palsu. Kalau kita lihat beberapa kitab, ya, terutama kitab-kitab yang memang hanya memasukkan hadis secara keseluruhan, tidak menyeleksi, ya, sebagaimana beberapa hadis sahih, tapi ternyata isinya juga bisa jadikan pelajaran. Salah satu kitab yang mungkin sering kita baca atau mendengarkan isi-isinya, yaitu ada kitab yang populer diajarkan di pondok-pondok pesantren, yaitu nama kitabnya Durratun Nasihin. Kalau kita baca beberapa tema-tema yang ada dalam kitab tersebut, di samping tentunya mungkin ada hadis-hadis sahih, ternyata tidak sedikit juga dicantumkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah. Tapi intinya ada pelajaran di situ. Makanya dalam pemahaman kita tidak serta-merta menolak atau menafikan hadis-hadis yang sifatnya dhaif, ya, termasuk yang palsu, selama ada pesan-pesan positif, selama tidak dijadikan landasan dalam hal dalam persoalan akidah atau keyakinan, begitu juga dalam praktik agama. Tapi kalau hanya seputar motivasi dalam melakukan kebaikan, ulama membolehkan, selama tidak menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin catatan yang harus kita perhatikan, kita para mubalik, para dai. Tidak ada salahnya menyampaikan, karena tidak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita dapatkan dari kitab-kitab, sementara ada keluar dari ucapan-ucapan yang penuh hikmah di beberapa sahabat Rasulullah maupun di para ulama-ulama yang memang mengkaji ilmu agama ini. Jamaah rahimakumullah, suatu saat Imam Asy'ari, ya, pencetus organisasi NU Nahdlatul Ulama, itu menyampaikan kepada pengikutnya, ya, terkait dengan kitab Durratun Nasihin. Jadi kitab Durratun Nasihin ini, durra artinya mutiara para juru selamat, ya, itu makna kitab itu. Durratun Nasihin, ya,
mutiara para juru nasihat, ya maaf, yang mana dalam muqaddimah kitab itu disebutkan sekilas riwayat hidup pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarang kitab tersebut adalah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi, ya, yang hidup pada tahun 1224 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama yang hidup pada abad ke-18 Hijriah, yang kemudian menetap di sebuah kota besar yang disebut dengan Konstantinopel di Istanbul, Turki. Jamaah rahimakumullah, secara garis besar kitab Durratun Nasihin berisikan tentang nasihat disampaikan dalam bentuk pengajaran. Nah, sementara itu pengarang sangat memahami, ini kenapa menyusun kitab ini, latar belakang kitab itu disusun, bahwasanya pengarang tersebut Syekh Utsman sangat memahami kondisi masyarakat saat itu, haus dengan nasihat, ya, makanya kitab tersebut disenangi atau disukai oleh para pelajar dan guru di kalangan masyarakat pada saat itu, sehingga menjadi sumber atau referensi keagamaan saat itu. Nah, akan tetapi nasihat itu tidak teratur. Itu kalau lihat gambaran kitab itu, sebagaimana susunan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW secara khusus. Nah, melihat kenyataan ini, tergugahlah hati Utsman untuk menulis nasihat dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kitab ini lahir atas perenungan-perenungan yang mendalam, walaupun di situ ada yang mengkritisi hadis tersebut, mengatakan ini hadisnya hadis lemah. Nah, di sisi lain ada ulama yang melakukan kritisi dan penilaian terhadap hadis-hadis yang tercantum dalam kitab tersebut. Ya, salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, pendiri pesantren organisasi NU Nahdlatul Ulama saat itu. Ini sedikit sejarahnya terkait dengan kitab tersebut. Hingga dalam sebuah wasiat, ya, dari Kiai Haji Hashim Asy'ari khusus kepada santri Tebur yang saya itu agar murid-muridnya tidak mempelajari kitab ini kalau tidak mampu menjelaskan hadis-hadis lemah dan palsu yang ada di dalamnya. Nah, ini satu sikap daripada ulama yang pernah belajar di Mekah bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena dia satu guru, ya, satu guru. Setelah kembali ke tanah air, beliau masing-masing mendirikan organisasi keagamaan yang berbeda, paham sedikit dalam berbagai hal, dalam beberapa hal. Jamaah rahimakumullah. Jadi tidak ada salahnya kita menyampaikan selama itu ada pesan-pesan positif kebaikan yang bisa diambil pelajaran. Sebagaimana kita kalau membaca ada mutiara-mutiara, nasihat-nasihat, tentu kita tidak membiarkan atau tidak mengabaikan. Kita ambil, siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Nah, hal tersebut dikemukakan oleh penemuan Kiai Lutfi. Ini diperkuat dari penjelasan Kiai Mustafa Syafi'i. Nah, ini sekilas kitab Durratun Nasihin. Jamaah rahimakumullah. Dalam kitab tersebut ada sebuah hadis yang tadi lagi-lagi hadis ini dianggap lemah, ya, oleh sebagian kritikus hadis. Hadis ini sering disampaikan di bulan Ramadan. Kalau tidak salah beberapa tahun yang silam ada beberapa dai kita menyampaikan, kalau tidak salah di subuh hari. Nah, ini kalau kita melihat hadis ini ternyata tidak berada di kitab Sahih Muslim, ya, tidak berada di kitab-kitab Sahih, yaitu ungkapan yang berbunyi, ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah disebutkan Nabi yang menyampaikan. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah
kalaupun ini bukan dari Nabi, paling tidak kita ambil pelajaran. Kita tidak menyatakan bukan dari Nabi, tapi sekali lagi di kitab itu menyampaikan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi isinya bagus. Ya, sering disampaikan oleh para mubalik, para dai. Yaitu yang berbunyi al-jannah mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imin fi syahri Ramadan. Nah, di sini tidak disebutkan perawinya. Karena memang bukan hadis sahih. Hanya menukil, disebutkan di sini, dikutip dari kitab Durratun Nasihin. Apa makna ungkapan tersebut? Anggap aja kita ini ungkapan dari ulama, ya, ulama, supaya kita tidak terjebak mengatasnamakan Rasulullah SAW yang begitu besar ancamannya. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Ya. Yang pertama, al-jannah mustaqa ila arba'ati nafar talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, wa hafizil lisan, surga merindukan orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, surga merindukan orang-orang yang sering atau gemar memberi makan orang yang lapar. Ji'an itu yang lapar. Dan yang terakhir, yang keempat, was-shaimin fi syahri Ramadan, surga juga merindukan kelompok manusia yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mari kita kupas 4 hal ini, menguraikan dalam waktu yang singkat. Bahwasanya bukan kita lagi yang merindukan surga. Dalam berbagai kitab sering disebutkan itu mengibaratkan, ya, benda-benda yang tidak berakal diibaratkan dengan manusia, seperti bulan, ya, tersenyum, ya, matahari dan seterusnya. Nah, disebutkan surga merindukan. Pastinya kan yang merindu itu manusia atau sepasang manusia merindukan. Ini luar biasa kalau memang seperti itu adanya. Kita nggak repot-repot lagi bersusah-susah untuk mencapai, ya, kebahagiaan dengan mendapatkan kebahagiaan hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Justru surga itu yang merindukan kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama talil Quran. Di sini menggunakan istilah talil Quran, bukan qari. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa persamaan kata dalam bahasa Arab tidak serta-merta sama penggunaannya. Ya. Contoh tadi istilah membaca Al-Quran. Kalau memang ini dari Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan qari'ul Quran, tapi talil Quran, tilawah, bukan qiraah. Ya. Ini menarik, kita coba urai. Apa perbedaan qiraah dengan tilawah? Ahli bahasa membedakan seperti ini. Ketika Al-Quran pertama kali turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bukan utlu ya Muhammad, tapi ikra. Ya, surah Al-Alaq ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekali lagi, Allah tidak menggunakan istilah utslu. Ya, utslu yang sama artinya bacalah, tapi menggunakan ikra. Kenapa menggunakan ikra? Ikra itu hanya sebatas membaca, titik, sampai di situ. Ya, sekali lagi, ikra itu hanya sebatas membaca.
Sementara kalau sudah menggunakan istilah utlu, bukan hanya membaca tapi menganalisa, ya, memahami, dan tentunya merealisasikan atau menjabarkan apa-apa yang menjadi perintah atau pesan yang ada di dalam perintah itu, perintah membaca itu. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran itu berkali-kali Allah menyebutkan kalimat-kalimat yang sama maknanya tapi penggunaan yang berbeda, kalimat yang berbeda. Seperti tadi, utlu, kalau kita lihat konteks ayatnya ternyata berbeda dengan kalau Allah menggunakan istilah iqra. Nah, kembali ke hadis tadi, yang ungkapannya tadi, Rasulullah menggunakan istilah ta'lil Quran. Jadi yang dirindukan surga itu bukan hanya yang iqra, sekedar membaca selesai. Mungkin seperti Ramadan tamat begitu, kita nggak paham mau diapakan Al-Quran ini. Ya, hanya sekedar rutinitas ya, tahunan khatam, sementara kita nggak memahami. Sepertinya tidak seperti itu kalau memang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama yaitu ta'lil Quran, yaitu mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak menjadikan sebagai bacaan saja, ya, karena memang Al-Quran diturunkan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, lebih khusus umat Islam. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, kelompok yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hafizul lisan, mereka yang senantiasa mampu menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan yang tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa, ya, agama kita, ya, dalam menyikapi persoalan yang namanya lisan. Berbagai hadis dan beberapa sumber-sumber yang lain, kita lihat bagaimana Islam melihat begitu pentingnya memahami persoalan lidah ini agar dijaga dengan baik. Kalau diistilahkan, lidah ini kecil tapi akibatnya besar, ya, yang kita pahami. Sekali lagi, Al-Quran surga merindukan kepada mereka para manusia-manusia mampu menjaga lisannya dengan baik, ya. Seperti itu mestinya, karena memang surga hanya ditempati mereka-mereka yang mampu menjaga lisannya, sebagaimana diterangkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, seperti mereka yang mampu memaafkan, ya, saudaranya, mampu menjaga amarahnya dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, surga merindukan kepada kelompok mereka yang gemar memberi makan orang yang lapar. Ya, ulama di sini tidak membatasi yang lapar, tapi memberi makan secara umum. Ya, termasuk ketika berpuasa, ya, memberikan takjil atau memberikan makanan atau minuman untuk dipakai berbuka puasa. Itu termasuk kelompok yang disinggung dalam riwayat ini, yaitu surga merindukan kelompok manusia yang senang, ya, memberi makan kepada saudaranya, lebih-lebih kepada mereka yang lapar, ya. Dan yang terakhir, surga tentunya juga merindukan kepada kelompok orang yang senantiasa menjaga ibadah puasanya dengan baik. Sekali lagi, tidak sebatas berpuasa, sebagaimana tadi tidak sebatas membaca Al-Quran, tapi juga berpuasa sesuai dengan dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu puasa yang dapat menghasilkan manusia-manusia yang merubah karakter yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang dengan kata lain manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat
bahwasanya ada satu nama surga hanya diperuntukkan bagi mereka yang gemar melaksanakan ibadah puasa, baik ibadah puasa sunnah maupun ibadah puasa fardu atau puasa wajib, yaitu yang namanya surga dengan nama pintunya Ar-Rayyan. Ya. Nah, jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, walaupun ini hadisnya lemah, bahkan ada yang mengatakan hadisnya ini palsu, tapi ada pelajaran, isinya benar, isinya bagus. Ya, walaupun periwayatan atau sanad, rangkaian atau silsilah yang menyampaikan kepada matan atau teks hadis itu dipertanyakan, ya, dipertanyakan kesahihannya, karena memang hadis itu terbagi tiga, ada namanya sanad, ya, rantai hubungan hadis ke perawinya dengan matan atau teks hadisnya, kemudian ada rawinya yang meriwayatkan, dan ada matanya, ada teks hadisnya. Nah, di sini yang menarik yang kita bahas adalah isi, ya, atau teks atau naskah hadis yang ada di dalam 4 hal yang disebutkan yang kita baru bahas. Jamaah rahimakumullah, dari 4 kelompok, ya, sebagai kesimpulan, dari 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga, kalau kita menganalisa, ternyata 4 hal ini mereka yang sudah mampu menjaga hablum minallah dan hablum minan nasnya dengan baik, hubungan dengan Allah baik, dan juga hubungan kepada sesama manusia, atau dengan kata lain kepedulian sesama manusia itu terjalin dengan baik. Kalau kita lihat yang pertama yang dirindukan surga adalah mereka yang talil Quran, itu yang menjalin hubungan dengan Allah dengan baik, senantiasa berkomunikasi dengan Allah, ya, siang malam dengan membaca kitabnya, berarti hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan baik dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, wahafizul lisan, mereka yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Ini adalah mereka yang mampu menjaga hablum minan nasnya, menjaga betul jangan sampai saudaranya tersakiti hatinya dengan perkataannya yang melukai. Hablum minan nas. Dan yang ketiga, wa mut'imul ji'an, mereka yang gemar makan, memberi makan, baik yang nggak lapar maupun yang lapar, tentunya sangat membutuhkan, dia melakukan itu demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini adalah terjalin dengan baik hubungannya dengan manusia. Dan yang terakhir yaitu was-shaim fi syahri Ramadan, dia terjalin hubungannya dengan Allah karena melaksanakan perintah Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah, yaitu perintah berpuasa, yang mana sesungguhnya puasa itu untuk dirinya juga, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, baik puasa, salat, membaca Al-Qur'an, bukan untuk Allah, karena Allah sudah maha sempurna. Itu kita lakukan semua manfaatnya untuk diri kita sebagai hamba yang memang yang membutuhkannya. Jadi 4 hal ini itu adalah dari ungkapan ini, itu realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalau mau hidup bahagia dunia lebih-lebih akhirat, kata Allah apa? Kita tidak ditimpa kehinaan selama hidup di dunia manakala kita mampu menjaga hablum minallah, dan yang kedua menjaga hablum minan nas. Kalau kita melihat beberapa riwayat, ternyata manusia masuk surga bukan karena ibadah mahdonya berjalan dengan baik, ya, tapi apa? Karena hubungan dengan manusianya cukup terjalin dengan baik. Ya, kalau kita melihat beberapa riwayat itu dijelaskan betapa pentingnya menjaga hubungan
sesama manusia dengan baik. Ya, tentunya dua-duanya harus berjalan dengan baik, tidak hanya satu aspek yang kita utamakan, hablum minan nasnya saja, atau sebaliknya hablum minallahnya saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 hal yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk bisa istiqomah ya dalam menjalankan ibadah yang kemarin Ramadan kita lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan, karena itu indikator orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendapatkan pengaruh positif, efek daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Astaghfirul khairat. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.